Selama ini mereka kurang dimanfaatkan. Sekarang selama hampir setahun mereka sudah bekerja situ. Mereka sudah punya greenhouse ada 3 dan di situ ada hampir 500 spesies dari herbal yang Belandanya itu terkagum-kagum melihatnya. Dia satu keberlanjutan sejak kunjungan Raja Belanda ke Indonesia, dan kemudian kita juga terpikir untuk memiliki satu research center pertanian, genome sequencing, dan kemarin 44 orang dari Belanda, ada 2 wakil menteri dan juga ada berapa puluh pengusaha investor yang datang melihat fasilitas dari genome sequencing kita di sana, dan juga yang sudah kita tanam untuk mulai demonstration lahannya. Kita tanam 40 hektar bawang putih yang kita berharap nanti bawang putih ini bisa menjadi 1 hektar 20 ton. Karena kita import bawang putih itu hampir 700 juta dolar lebih per tahun. Jadi perintah Presiden Prabowo untuk kita melakukan hilirisasi di pertanian itu juga kita lihat ternyata di Tapanuli itu, di Toba itu adalah sumber kemenyan terbesar dunia. 80% kemenyan dunia itu berasal dari daerah ini, dan selama ini diekspor sebagai barang mentah. Jadi seperti pengalaman kita 10 tahun yang lalu dengan nikel ore, kira-kira ini begitulah gitu. Nah, sejak perintah Presiden Prabowo untuk hilirisasi pertanian, saya melihat bahwa ini peluang, dan kebetulan Belanda itu juga minta ketemu karena dengan duta besarnya mengirim juga utusan, dan kolaborasi dengan Pak Amran, Menteri Pertanian, yang kita lakukan udah beberapa tahun terakhir ini. Saya kira kemarin buahnya itu mulai kelihatan gitu. Dengan Kemenko Pangan juga saya ajak semua berkolaborasi karena ini sudah di ujung untuk mencapai sesuatu, begitulah. Jadi kunjungan itu betul-betul sangat luar biasa, dan mereka malah yang ngejar kita untuk hilirisasi di sana. Jadi kami sudah sepakat untuk bekerja di beberapa komoditi hortikultura. 1 bawang putih, 2 kentang, juga asiri, dan keempat mengenai downstreamingnya kemenyan. Banyak lagi sebenarnya yang kita mau, tapi kita fokus di 5 area aja dulu. Nanti kita lihat tindak lanjutnya. Sebenarnya menarik untuk dicermati. Misalnya kentang ini kita import 215 juta dolar, cabai 142 juta dolar, kokoa itu kita butuh 800 juta bibit. Sekarang kita masih impor, kita hanya bisa bikin 2 juta. Itu kita impor hampir 980 juta dolar. Jadi ini banyak sekali yang sebenarnya bisa kita swasembada bibit, dan itu akan mengurangi impor kita. Dan akan create lapangan kerja, create juga pendidikan, dan kita memiliki orang-orang hebat. Ternyata ada Profesor Fatmawati dari ITS, itu menjadi principal investigator di sana, dengan Profesor Agung, ahli tanah. Jadi selama ini mereka kurang dimanfaatkan. Sekarang selama hampir setahun mereka sudah bekerja situ. Mereka sudah punya greenhouse ada 3, dan di situ ada hampir 500 spesies dari herbal yang Belandanya itu terkagum-kagum melihatnya bahwa bank data juga akan dibuat di sana, dan sudah kita memiliki juga komputer T7 yang canggih dan semua akan diproses, dan kita juga memiliki sekarang H200 Nvidia, sehingga dengan 2 kombinasi tadi teknologi, makanya proses editingnya akan jauh lebih cepat. Saya kira dalam 2-3 tahun paling lama lah sudah akan kelihatan, dan ini saya kira akan menghemat banyak sekali, dan juga anak-anak muda Indonesia yang bekerja dalam bidang ini juga akan kelihatan bisa mengekspresikan kemampuan mereka. Itu saya kira mengenai Humbang Hasudutan. Saya berharap dalam 2-3 tahun paling lama kita sudah 50% kita punya kebutuhan bibit, kita akan bisa produksi sendiri. Indonesia super kaya, tapi masalah kita harus kompak. Jadi kita jangan terus ada yang kurang sana terus rame-rame besar, kan ini gagal, ini semua masih jalan baik ya, bahwa masih ada hambatan kurang sini kurang sana. Menurut saya sih ya satu proses yang harus dilalui siapapun. Jadi Humbang Hasudutan atau Tapanuli ini bisa jadi model, nanti tinggal kita copy tempat-tempat lain. Karena itu kan harus kita copy, karena kalau semua terpusat di sana, cost transportasi kan jadi mahal. Jadi misalnya kokoa kita harus bikin di Sulawesi, karena pusat kokoa yang bagus itu Sulawesi. Kalau ada nanti untuk bawang putih, kita cari yang ketinggiannya 1.400 meter dan seterusnya. Jadi itu yang kemarin saya agak panjang lebar cerita mengenai ini, karena menurut saya ini satu langkah strategis dari Presiden Prabowo. Ya, negara kita nih jalan kok. Dan dunia yang lagi begini kacau balau ini, kita jangan jadi ikut membuat diri kita kacau. Kita bagaimana mendorong teman-teman kita yang sedang bekerja di daerah terpencil seperti di Humbang Hasudutan.